Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu azim. Kepada sahabatku semua dimanapun berada, pemirsa channel terindah, semoga yang masih setia menonton video ini di channel terindah ini semoga diberikan kesehatan lahiriah wal batinnya, diberikan kebahagiaan lahiriah wal batinnya, diberikan kesejahteraan lahiriah wal batinnya, dan juga diberikan umur yang panjang, umur yang barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada sahabatku semua, alhamdulillah hari ini hari Minggu tanggal 26 Februari 2024. Para politisi di kalangan atas kini sedang beramai-ramai mengusahakan untuk jalan politiknya mendapatkan kemulusan, terutama para caleg-caleg yang telah meraih suara-suara terbanyak di dapilnya masing-masing. Tentu masih ada harapan, masih ada harap-harap cemas di dalam pikiran mereka karena penghitungan sirekap saat ini masih terhenti, tetapi penghitungan manual sedang berjalan. Tentu kebimbangan-kebimbangan, keraguan-keraguan masih menyelimuti para hati para caleg-caleg semua, baik yang bahkan yang mendapat suara masih di bawah pun masih tetap berharap agar bisa raihan suaranya lebih daripada yang saat ini terang. Karena kita sama-sama ketahui bahwa terjadi kesalahan-kesalahan penghitungan ataupun kecurangan-kecurangan di sana sini itu telah menjadi suatu kenyataan pada hari ini, sebab kecurangan-kecurangan yang saat ini terjadi ini jauh hari sebelum pemilu telah didengung-dengungkan bahwa akan terjadi kecurangan itu, dan itulah hebatnya negeri kita. Rencana kecurangan yang besar yang direncanakan dan tetap terlaksana, dan akhirnya seperti ini. Begitupun para capres dan cawapres dari nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 saat ini sebagian telah mungkin pasrah akan menerima apa yang telah tertulis saat ini, meskipun kita mengakui bahwa suatu pidato kemenangan yang dilakukan oleh paslon 02 itu suatu pembohongan publik, karena kemenangan itu dalam realitanya, dalam hukumnya belum terjadi. Karena nanti itu terjadi ketika telah diumumkan oleh KPU RI. Dan karena itu belum terjadi, paslon 02 nomor urut 2 capres dan cawapres telah mengumumkannya secara formal di sana. Ini suatu pembohongan yang telah dilakukan dengan kesengajaan dan telah diamini dan telah disetujui oleh perangkat pemerintah yang saat ini sedang berkuasa. Dan ini tidak bisa diperbaiki, tidak bisa dibiarkan sebenarnya. Kita harus bersabar ketika Anda harus menunggu pengumuman yang resmi oleh penyelenggara pemilu, walaupun kita mengetahui penyelenggara pemilu juga tidak bersih-bersih saja. Penyelenggara pemilu katakanlah telah memihak kepada paslon, tetapi kita harus tetap bersabar untuk menunggu yang sebenarnya, sehingga opini publik tidak terbentuk bahwa kemenangan mutlak itu telah diraih oleh nomor 2 secara mutlak, tapi kemenangan itu diyakini tidak secara murni, karena kemenangan yang saat ini diraih oleh pasangan 02 itu telah direkayasa
dari awal hingga saat ini. Tetapi itulah sebuah permainan politik. Tetapi sekali lagi seperti pada video sebelumnya saya mengatakan bahwa politik itu sebuah ilmu pengetahuan, politik itu sebuah alat dalam mencapai tujuan-tujuan, dan politik itu murni, dia tidak jelek, dia tidak cacat, dia tidak abu-abu. Politik itu hitam dan putih, tetapi tergantung kepada siapa yang menggunakan trik-trik daripada politik tersebut demi memenangi suatu kontestasi. Apapun dilakukan, segala cara melakukan segala cara inilah yang merupakan suatu kecurangan. Sementara politik itu sendiri adalah sah, sebuah ilmu pengetahuan yang patut dimiliki oleh semua orang yang berkompetisi di dunia perpolitikan. Tapi apakah main uang atau money politik juga merupakan suatu politik? Dia merupakan politik, tetapi politik yang dilakukan oleh orang-orang yang curang. Mereka politik yang dilakukan oleh para orang-orang beruang atau beruang yang mempunyai uang banyak. Dan untuk menggambarkan kondisi perpolitikan atau khusus pemilu tahun 2024 ini, saya secara khusus membuat sebuah puisi ataupun persajakan di sini yang saya coba merekam dari peristiwa-peristiwa perpolitikan di Indonesia akhir-akhir ini sampai dengan detik ini, atau mungkin kondisinya akan berlangsung sampai pada tahun 2329 nanti akan datang, saya tidak tahu. Karena Indonesia adalah merupakan suatu negara yang apapun terserap di bumi persada ini. Yang jelek diserap, yang baik diserap, yang abu-abu diserap, yang duri diserap, yang permata diserap, semua diserap tanpa melihat daripada apa yang baik dan yang buruk, semua masuk. Disinilah sebuah puisi akan saya persembahkan untuk negeri kita, puisi tentang politik Indonesia. Puisi ini saya beri judul Ketika Para Bangsat Berpolitik. Dalam berpolitik, yang bangsat itu adalah para politikus borjuis tanpa hati nurani. Dalam berpolitik, yang bangsat itu adalah para politikus oligarkis tanpa hati nurani. Dalam berpolitik, yang bangsat itu adalah para pejabat pengemis jabatan yang menghalalkan segala cara tanpa hati nurani. Dalam berpolitik, yang bangsat itu adalah tokoh masyarakat merangkap sebagai maklar, penyalur amunisi serangan fajar, lagi-lagi tanpa hati nurani. Dalam berpolitik, yang bangsat itu adalah para rakyat yang buta hati nurani hanya demi sesuap nasi, lagi-lagi tanpa hati nurani. Dalam berpolitik, yang bangsat itu adalah para anggota penyelenggara pemilu yang selingkuh dengan capres dan caleg demi rupiah, juga tanpa hati nurani. Dalam berpolitik, yang bangsat itu adalah para wakil rakyat yang menjual ayat-ayat konstitusi kepada konglomerat tanpa hati nurani. Dalam berpolitik, yang bangsat itu adalah kemiskinan yang terus ditumbuh suburkan oleh politikus dan penguasa, juga tanpa hati nurani. Dalam berpolitik, yang bangsat itu adalah kebodohan yang terus ditumbuh suburkan menjadi kedunguan absolut oleh para politikus dan penguasa, lagi-lagi tanpa hati nurani. Dalam berpolitik, yang bangsat itu adalah keserakahan orang-orang pintar yang haus kekayaan dan jabatan dengan menjual harga diri intelektual mereka, lagi-lagi tanpa hati nurani. Dalam berpolitik, yang bangsat itu adalah mereka-mereka yang menginjak-injak tujuan reformasi tanpa hati nurani, bahkan sangat-sangat keji. Dalam berpolitik,
Yang bangsat itu adalah mereka-mereka yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme demi dinasti tumbuh bersemi. Dalam berpolitik, yang bangsat itu adalah mereka-mereka yang berpolitik hanya demi kepentingan keluarga, kepentingan golongan, dan kepentingan dirahi kekuasaan semata. Lagi-lagi, nihil hati nurani. Dalam berpolitik, yang bangsat itu adalah mereka yang mengetahui kebobrokan demokrasi di negeri ini, tapi tetap berdiam diri. Pertanyaannya, apakah kita merupakan bagian dari para bangsat-bangsat itu? Wallahu a'lam bishawab. Jawab dengan hati nurani. Demi perbaikan negeri ini, mari kita luruskan demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.